Ketika mengimplementasikan VLAN, maksimal VLAN yang bisa kita buat pada suatu interface kurang lebih adalah 4095 VLAN. Nah, jika kita membutuhkan lebih banyak VLAN lagi, maka bagaimana caranya? Nah, di video ini kita akan mencoba membahas yang namanya fitur tag stacking pada VLAN, atau bahasa sederhananya adalah VLAN di dalam VLAN, atau biasa dikenal juga yang namanya Q&Q VLAN. Nah, penasaran bagaimana caranya? Silahkan tonton terus video ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. VLAN atau virtual LAN merupakan suatu fitur yang sudah sering sekali kita dengar di dalam dunia jaringan komputer, di mana fitur ini kita bisa membuat interface virtual di dalam interface fisik. Biasanya implementasi VLAN ini kita gunakan ketika kita memiliki interface fisik yang terbatas. Kemudian kita implementasikan fitur VLAN di dalam jaringan kita. Maksimal jumlah VLAN yang bisa kita tambahkan pada satu interface kurang lebih sampai dengan 4095 VLAN. Namun biasanya pada jaringan yang sudah besar, katakanlah seperti kelas ISP atau Anda memiliki layanan cloud server, terkadang jumlah 4095 VLAN ini masih dirasa kurang atau masih belum cukup. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita bisa memanfaatkan fitur di Mikrotik, yaitu adalah tag stacking. Di mana fitur ini nanti kita bisa membungkus suatu tag VLAN di dalam VLAN. Sehingga jumlah VLAN yang bisa kita gunakan itu bisa lebih banyak, yaitu 4095 dikali 4095. Untuk fitur tag stacking ini bisa kita jalankan pada perangkat router OS dengan versi 6.43 ke atas. Nah, untuk implementasinya atau gambarannya seperti apa VLAN di dalam VLAN itu, jadi teman-teman bisa lihat gambar ini. Di sini terdapat interface fisik, yaitu interface Ether 5, di mana di dalam interface Ether 5 ini terdapat VLAN, yaitu VLAN 10. Ini adalah VLAN outernya atau VLAN pembungkusnya, VLAN bagian luarnya. Kemudian di dalam VLAN 10 ini maka terdapat VLAN lagi, yaitu VLAN 100 sebagai inner VLAN-nya, dan juga di sini terdapat VLAN 200 sebagai VLAN inner-nya. Untuk contoh implementasi dari tag stacking ini seperti apa, maka di sini kita memiliki sebuah topologi, di mana di dalam topologi ini kita memiliki beberapa perangkat. Nah, di sini saya memiliki perangkat router atau router 1. Nah, perangkat router 1 ini untuk Ether 1-nya itu terhubung ke internet. Kemudian untuk Ether 2-nya ini terhubung ke perangkat switch 1. Di mana di dalam jalur ini nanti akan terdapat VLAN 10 sebagai outer VLAN. Kemudian di dalam VLAN 10 ini nanti terdapat VLAN 100 dan juga VLAN 200 sebagai inner VLAN-nya. Kemudian dari perangkat switch 1 ke switch 2, di sini nanti kita akan coba lakukan konfigurasi tag stacking VLAN 10. Sehingga untuk perangkat yang terkoneksi melalui switch 2 ini nanti, perangkat kliennya bisa mendapatkan yang namanya akses port VLAN 100 dan juga akses port VLAN 200. Untuk tahap selanjutnya kita akan coba lakukan remote ke perangkat router 1 terlebih dahulu. Jadi kita akan coba akses ke router 1 tersebut menggunakan aplikasi Winbox. Kemudian ini adalah router 1 kita bisa coba lakukan remote. Nah, di router 1 ini saya sudah menerapkan yang namanya basic config
Sehingga di router 1 ini sudah dapat terkoneksi ke internet. Kalau kita coba lakukan tes ping di sini, misalnya ping ke google.com, maka perangkat router 1 ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Nah, di sini saya juga sudah menerapkan yang namanya IP firewall NAT supaya perangkat-perangkat klien kita juga bisa terkoneksi ke internet. Nah, kemudian untuk melakukan konfigurasi VLAN di dalam VLAN pada router 1 ini, maka kita bisa masuk ke dalam menu interface. Nah, di dalam interface ini kita bisa buat interface baru. Jadi di sini ada tombol plus, kita bisa klik add. Kemudian kita arahkan ke VLAN. Nah, di VLAN ini kita bisa buat VLAN sesuai dengan topologi atau contoh kasus yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di sini untuk outer VLAN-nya itu adalah VLAN 10. Jadi kita buat outer VLAN terlebih dahulu. Nah, kemudian di VLAN ID-nya kita juga isikan VLAN ID 10. Untuk interface-nya kita arahkan ke interface Ether 2. Karena interface Ether 2 ini adalah interface yang mengarah ke switch 1. Jika sudah, kita bisa lakukan apply. Oke. Kemudian untuk membuat VLAN di dalam VLAN, maka kita bisa klik VLAN lagi di sini, add VLAN. Kemudian sesuai dengan topologi tadi ada VLAN 100. Untuk VLAN ID-nya adalah 100. Kuncinya di sini adalah interface-nya kita arahkan ke dalam VLAN 10. Nah, seperti ini. Jika sudah, bisa apply. Oke. Sehingga kalau kita lihat di dalam sini, di Ether 2, di dalam Ether 2 ini terdapat VLAN 10. Kemudian di dalam VLAN 10 terdapat juga VLAN 100. Nah, di sini kita perlu tambahkan satu lagi, yaitu VLAN 200. Caranya sama. VLAN 200, kemudian VLAN ID-nya di sini juga kita sesuaikan 200. Untuk interface-nya kita arahkan ke outer VLAN-nya, yaitu VLAN 10. Jika sudah, kita bisa apply, kemudian oke. Jadi seperti ini konfigurasi yang kita lakukan di router 1. Kemudian langkah selanjutnya, kita bisa memberikan service misalnya DHCP server atau yang lainnya. Jadi di sini saya akan coba menambahkan IP address terlebih dahulu untuk VLAN 100. Jadi di sini katakanlah IP-nya adalah 192.168.100.1. Ini kita arahkan ke VLAN 100. Play OK. Kemudian untuk VLAN 200-nya kita juga akan berikan IP 192.168. Untuk VLAN 200-nya kita berikan 200.1. Kemudian ini kita arahkan ke VLAN 200. Nah, jadi di sini kita memiliki dua alokasi IP untuk dua VLAN yang berbeda. VLAN 100 IP-nya 101, VLAN 200 IP-nya 200.1. Setelah itu kita bisa juga tambahkan DHCP server supaya nanti di sisi klien tinggal melakukan konfigurasi DHCP klien atau Optane, maka sisi kliennya nanti bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi di sini kita juga perlu tambahkan yang namanya DHCP server, IP DHCP server. Nah, di dalam menu DHCP server ini kita bisa gunakan yang namanya fitur DHCP setup. Di sini bisa kita klik. Untuk interface-nya adalah interface VLAN 100. Jika sudah, bisa next. IP-nya sudah benar. Next, gateway-nya sudah benar, next. Kemudian ini adalah ring IP atau IP pool-nya. Jika sudah benar, next. Kemudian DNS server benar. Di stem sudah cukup 10 menit saja, kemudian next. Ini untuk VLAN 100, kita buat lagi untuk yang VLAN 200. Jadi di sini kita buat lagi DHCP setup, kita arahkan di sini adalah VLAN 200. Kita bisa next. Kita lihat IP network-nya, jika sudah benar bisa next. Gateway-nya sudah benar, kita bisa lakukan next. Kemudian ini adalah IP pool-nya, IP pool dari VLAN 200. Jika sudah sesuai kita bisa next. DNS server sudah, listem oke. Kemudian kita bisa lakukan next. Jadi konfigurasi di sisi router 1 cukup
seperti ini, atau Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan Anda masing-masing. Setelah kita melakukan konfigurasi untuk router satunya, maka langkah selanjutnya di sini kita akan coba lakukan konfigurasi untuk perangkat switch 1. Jadi di sini kita akan coba pindahkan port. Kemudian kita akan coba akses ke perangkat switch 1 ini. Nah, kita juga bisa remote menggunakan aplikasi Winbox. Di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah perangkat switch 1. Kemudian bisa kita lakukan connect. Nah, di switch 1 ini nanti sebenarnya konfigurasinya cukup sederhana. Tetapi untuk fitur text stacking ini nanti akan juga kita terapkan di perangkat switch 1 ini. Maka dari itu, konfigurasi pertama yang perlu kita lakukan di sini, kita perlu membuat yang namanya interface bridge. Kita bisa masuk ke dalam bridge, kemudian di sini kita bisa tambahkan. Ini adalah bridge 1. Kemudian kita perlu tambahkan port. Kita tambahkan beberapa port Ethernet, kemudian kita tambahkan ke dalam interface bridge. Kalau kita lihat di topologi yang sudah kita jelaskan di awal tadi, untuk switch 1 ini kita perlu menambahkan Ether 1 dan juga Ether 2, karena Ether 1 ini yang mengarah ke router 1 dan Ether 2 yang mengarah ke perangkat switch 2. Jadi di sini kita perlu buat Ether 1 ke dalam bridge 1. Kita bisa apply oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi di sini untuk Ether 2 interface yang mengarah ke switch 2, kita tambahkan ke dalam bridge 1 juga di sini. Kita bisa lakukan apply oke. Kemudian di sini di Ether 2 kita juga perlu menambahkan yang namanya PV ID VLAN 10. Karena Ether 2 ini nanti akan membawa outer VLAN. Jadi di sini Ether 2 di dalam menu VLAN ini kita tambahkan atau kita ubah menjadi VLAN 10, PV ID 10. Dan juga tidak lupa kita aktifkan yang namanya text stacking. Nah, setelah itu kita bisa lakukan apply, kemudian oke. Langkah selanjutnya di sini kita perlu mengkonfigurasi di tab VLAN. Nah, untuk konfigurasi di tab VLAN di sini konfigurasinya kita tambahkan dulu. Untuk VLAN ID-nya kita isikan VLAN 10. Kemudian tagnya ini adalah interface yang mengarah ke router 1, yang mengarah ke atas atau mengarah ke kiri. Kemudian untag-nya adalah interface Ether 2. Jadi kita untag ke perangkat switch 2. Jika sudah, kita bisa lakukan apply, kemudian oke. Kemudian langkah terakhir untuk perangkat switch 1 ini, maka kita bisa aktifkan yang namanya bridge VLAN filtering, supaya VLAN di dalam bridge ini bisa berjalan. Untuk mengaktifkannya kita bisa klik bridge 1 ini di dalam menu bridge, kemudian masuk ke dalam VLAN. Nah, untuk VLAN filteringnya perlu kita aktifkan. Setelah itu kita bisa lakukan apply, kemudian kita bisa lakukan oke. VLAN 100 dan juga VLAN 200 tidak kita tambahkan di dalam tabel bridge VLAN, karena VLAN 100 dan juga VLAN 200 merupakan inner tag dari VLAN 10, sehingga tidak akan dicek. Kemudian di sini kita akan coba lakukan remote ke perangkat switch 2. Kita akan coba pindahkan kabelnya di sini. Oke, kemudian kita akan coba lakukan remote ke perangkat switch 2-nya. Jadi di sini kita akan coba lakukan remote. Ini adalah perangkat switch 2. Kita bisa lakukan remote. Kemudian langkah pertama yang perlu kita lakukan di switch 2, di sini kita bisa buatkan yang namanya bridge. Jadi di bridge kita buatkan bridge baru di sini. Kemudian kita perlu juga tambahkan portnya. Jadi port mana saja yang akan ditambahkan ke dalam bridge. Jadi semisal kalau di contoh topologi tadi untuk
portnya adalah port 1. Jadi port 1 kita tambahkan ke dalam bridge 1. Kemudian kita juga perlu menambahkan port 2 ke dalam bridge 1. Jadi port 2 ini nanti adalah interface yang mengarah ke klien kita. Kemudian kita perlu tambahkan lagi yang namanya interface Ether 3. Jadi sesuai dengan topologi tadi terdapat 2 klien. Jadi 2 klien ini nanti akan terkoneksi ke Ether 2 dan ke Ether 3. Kemudian di sini kita juga perlu melakukan konfigurasi PVID. Untuk perangkat Ether 2 yang terkoneksi ke Ether 2, di sini kita lakukan konfigurasi VLAN. Jadi di Ether 2 ini nanti akan membawa VLAN 100. Kemudian untuk Ether 3-nya ini nanti adalah VLAN 200. Ether 3 VLAN 200. Jika sudah bisa play, kemudian oke. Kemudian di sini kita akan coba lakukan konfigurasi VLAN pada switch 2 ini. Jadi konfigurasinya bisa kita temui di dalam menu VLAN. Kemudian di sini kita perlu tambahkan baru. Jadi untuk VLAN 100, untuk tag-nya, tag portnya itu adalah Ether 1, kemudian untick-nya adalah Ether 2, sesuai dengan PVID yang sudah kita buat tadi. Kita bisa play, oke. Kemudian kita perlu tambahkan lagi untuk VLAN 200, di sini tag-nya adalah Ether 3, kemudian tag-nya adalah Ether 1, kemudian untick-nya adalah Ether 3. Jika sudah kita bisa lakukan play, kemudian oke. Kemudian supaya fitur bridge VLAN ini berjalan, maka langkah terakhir di sini kita perlu mengaktifkan yang namanya bridge VLAN filtering. Jadi di sini kita bisa klik 2 kali, kemudian masuk ke dalam menu VLAN, kita aktifkan VLAN filtering. Jika sudah, kita bisa lakukan play, kemudian kita bisa lakukan oke. Nah sekarang untuk tahap pengujiannya kita akan coba koneksikan dari laptop saya ini ke port 2 switch 2. Dan kita akan coba lihat, kita akan coba amati apakah perangkat saya ini sudah berhasil mendapatkan IP yang sesuai atau belum. Seharusnya jika laptop saya terkoneksi ke Ether 2, maka nanti akan mendapatkan IP 192.168.100. sekian. Nah sekarang kita akan coba pindahkan portnya. Oke, setelah portnya kita pindah, kita akan coba lakukan cek IP di sini. Apakah perangkat saya ini mendapatkan IP yang sesuai atau tidak? Kita bisa coba lakukan cek status di sini, kemudian detail. Nah, kalau kita lihat perangkat saya terkoneksi ke Ether 2 switch 2, maka mendapatkan IP 192.168.100.254. Maka dari itu IP yang didapatkan sudah sesuai. Nah, sekarang saya akan coba pindahkan dari port 2 ke port 3. Seharusnya kalau perangkat saya terkoneksi ke port 3 switch 2 ini, maka akan mendapatkan IP 192.168.200. sekian. Kita akan coba pindahkan portnya. Oke, kemudian di sini kita akan coba tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat kita mendapatkan IP 192.168.200.254. Sehingga saya sudah mendapatkan IP sesuai dengan alokasi yang sudah kita konfigurasikan tadi. Dengan konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi, maka ketika perangkat router 1 mengirimkan lalu lintas VLAN 100 dan juga VLAN 200, maka semua paket itu akan dienkapsulasi, akan dibungkus ke dalam VLAN 10. Kita juga perlu memastikan bahwa kita sudah menambahkan ID VLAN outer ke dalam bridge VLAN table.
Kemudian ketika di sisi server menambahkan VLAN baru atau inner VLAN dan di switch 1 mengaktifkan fitur text stacking, maka pada perangkat switch 2 kita bisa langsung melakukan konfigurasi akses port seperti yang sudah kita lakukan tadi. Jadi seperti itu tadi konfigurasi VLAN text stacking pada router OS. Konfigurasinya cukup mudah sekali, cukup sederhana sekali. Silakan teman-teman nanti bisa lakukan implementasi sesuai dengan jaringannya sendiri atau bisa dikembangkan lagi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Atau jika Anda punya ide video terbaru, bisa juga dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.